Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Kak. Sore, Pak. Yang lain dibuka dulu kamera. Sambil nunggu teman yang lain, diisi dulu absensinya ya. Siapa di sini komisarisnya? Siapa di sini ketua kelasnya, komtingnya? Dipa, Pak, Dipa. Kita. Halo, kita. Halo. Yang lain buka kameranya dulu. Ini si iPhone ini siapa nih? Nah, biasakan buat namanya sesuai dengan nama masing-masing ya. Yang di Classroom juga seperti itu. Jadi kalau buat email namanya jangan yang aneh-aneh. Mana kita? Halo, kita. Saya, Pak. Nah, kamu komtingnya ya? Bukan, Pak. Nama komtingnya Diva Fahreji Purba. Oh, kirain Diva. kita. Diva. Iya, Pak. Belum ada nih. Belum ada masuk. Jadi siapa nih perwakilan mau ngasih nomornya? Si siapa nih coba? Si Arya. Arya, kamu chatting nomor kamu biar kita buat grup WA. Jadi nanti setiap ada info yang mau izin, mau apa di situ. Kadang komunikasi dari classroom susah. Bisa, Arya, ketikkan dulu nomor kamu biar Bapak ketik. Halo Arya, di mana dia tadi? Arya, Bentar, Pak, saya masih mengetik, Pak. iya. Oke, tunggu bentar ya. Biar Bapak buat apa grup kita.
Belum masuk benar ya? Benar ya? Kita pakai air apa? Air putih. Arya, udah masuk kan? Sudah Pak, sudah. Ya, jadi ini biar Bapak jadi kalau bisa yang lainnya perhatikan settingannya. Oke, itu. Silahkan bergabung di WA group yang Bapak share itu. Atau kalau ada WA kelas kalian, khusus kalian pribadi, bisa digabungkan itu. Siapa tahu ada yang ngambil ada yang tidak. Tapi bilang ini mata kuliah pemrograman visual 1. Oke, kita lanjut ya. Gimana kabar kalian sehat semua? Halo, suara Bapak macet-macet atau enggak bagus? Macet-macet, Pak. Macet-macet. Kalau macet-macet, maklum aja lah ya, karena kondisi kalau tiap sore selalu ada hujan ya kan. Jadi kalau udah angin kuat, sering nggak bagus. Bentar dulu ya, biar saya buat posisi handphone saya. Oke, halo, udah jelas semua? Sudah Pak. Ya, Pak. Oke, bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat Pak. Pak. Baguslah. Sehat, Pak. Sini kita masuk dengan mata kuliah bahasa pemrograman visual 1. Oke, jadi ini adalah kontrak kuliahnya. Nanti komtingnya, udah masuk belum ini komtingnya? Belum ya? Belum masuk komtingnya? Sepertinya belum, Pak. Belum. Sepertinya belum, Pak. Nah, nanti kabarin komtingnya, suruh kirim chat dia. Suruh dia chat Bapak, karena Bapak itu mau baru kirim masuk kontrak ya? kuliah. Siapa? Dipa. Dita atau G? Dari huruf apa namanya? Dipa. Dipa. Oh, Diva. Halo Ya, Diva. Halo Diva Fareji. Halo Diva. Mungkin lagi di sepeda motor ini. Halo Diva. Nah, sambil nunggu dia kita lanjut aja ya. Mungkin dia lagi di parkiran kali. Oke, jadi ini adalah kontrak kuliah, mata kuliah bahasa pemrograman visual 1. Jadi seperti ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama Bapak ini Dedi Chandro Parlian Sinaga. Apakah kita sudah pernah bertemu di kelas sebelumnya? Belum Pak. Belum, Pak. Oke, jadi nanti kalau mau ada informasi sakit, boleh sama Bapak di sini. Atau dari WA grup yang tadi.
Kalian semester 2 kelas Pakam, ya kan? Iya, Pak. Ya, semoga tetap muka biar bisa jumpa langsung. Karena ini mata kuliah, dia mata kuliah praktek. Jadi biasanya harus dilakukan secara dipraktekkan gitu. Ngomong-ngomong, ada yang udah punya laptop? Udah, Pak. Sudah, Ada juga yang belum kan? sudah, Pak. Jadi kalau belum ya ditargetkan lah kapan mau punya laptop, karena apa namanya, kalian kuliah jurusan komputer, nggak mungkin kalian kuliah nggak punya laptop. Jadi targetkan ya paling tidak semester 3 paling lama udah punya laptop gitu. Kalau enggak Kak, bagaimana mau ngerjain tugas nanti, ya kan? Terus kalau nggak punya laptop bagaimana mau ngerjain tugas akhirnya nanti. Jadi mata kuliah ini kalau kalian kembangkan, kalian bisa membuat program skripsi kalian nanti. Jadi biasanya program skripsi bisa menggunakan pemrograman Visual 1 atau VB.NET istilahnya. Kemudian bisa pakai bahasa pemrograman yang lain, Java bisa, Android bisa, web juga bisa. Oke, jadi di sini di mata kuliah ini nanti ada membahas tentang 12 apa namanya judul dari 16 pertemuan, ya kan? Jadi di sini yang pertama kalian nanti mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman Visual 2010. Jadi aplikasi yang kita gunakan yaitu pemrograman Visual Studio 2010. Jadi seperti pepatah mengatakan yang tadi, Bapak bilang tak kenal maka tak sayang. Kalian lihatlah nanti sejarah-sejarah perkembangan dari pemrograman Visual Studio ini. Dasarnya apa? Sama seperti kalian kenalan, ya kan? Sama pacar kalian. Pasti kalian harus tahu sejarahnya. Dia lahir tahun berapa, rumahnya di mana, anaknya siapa, ya kan? Sama, pemrograman visual juga seperti itu. Dulu ini populer dengan nama Visual Basic 6.0. Jadi berhubungan dengan meningkatnya zaman dan kemajuan zaman, banyak permintaan, maka dikembangkanlah pemrograman Visual Basic 6.0 jadi pemrograman Visual Studio 2010. Dan yang terakhir sekarang versinya yaitu Visual Studio 2019. Oke, adapun referensi yang perlu kalian cari-cari nanti ini bisa kalian lihat, atau referensi-referensi yang lain juga bisa. Seperti biasa di sini evaluasi perkuliahannya, absensinya nanti 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Jadi kalian kalau malas masuk, Bapak kasih pun nilai 80, tugasnya 80, UTS-nya misalnya rendah, UTS-nya misalnya 70, UAS-nya 80, itu masih C. Tapi kalau absensinya 100, nanti 100% kehadirannya, maka plus lah dia 10%. Maka nanti bisa langsung dapat A. Itu dia. Karena semuanya sudah diprogram. Programlah yang membuat nilai kalian nanti. Kami hanya menginput hasil-hasil yang kalian buat. Ini dia tadi. Kita ada 16 pertemuan, 14 pertemuan mata kuliah, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Jadi ini kemarin tanggal perkiraannya kita tatap muka, tapi karena diundur 1 minggu jadi semua berubah.
Jadi di sini nanti ada pengenalan Visual Studio 2010, properties event method, penggunaan objek kontrol, tipe data dan variabel, kemudian penggunaan operator, selanjutnya struktur pencabangan, ada pemilihan, struktur kontrol perulangan, sampai ke nanti ada tugas kelompok yang harus kalian presentasikan dalam sebuah project. Jadi nanti kalian di sini harus bisa membuat program simpan, edit, dan hapus menggunakan pemrograman Visual Studio atau VBNet. Jadi semua materinya ini hampir sama topiknya dengan biasanya pemrograman dasar, ya kan? Gak jauh beda. Di pemrograman dasar juga ada struktur kontrol perulangan, ada penggunaan operator, ya kan? Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Wah, Nggak ada, Pak. udah pinter-pinter berarti. Halo Diva. Halo Pak. Ya, nanti Bapak kirim apa namanya kontrak kuliah, kamu kirim ini ya. Atau kalau kamu Pak. sudah ada pernah menandatangani kontrak kuliah mata kuliah lain, boleh kirim aja sama Bapak biar Bapak ambil nanti tanda tangannya. Oke Pak. Nah, kirim di grup itu aja atau chat pribadi juga bisa. Ya, biar Bapak buat, Bapak tempel di sini tanda tangan. Ya Pak. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke topik pengenalan Visual Studio 2010. Jadi di Visual Studio 2010 ini ada banyak program. Jadi dia logonya seperti ini. Jadi nanti ketika kalian start, dia hasilnya seperti ini, tampilan utamanya kalian buka. Maka nanti apa saja langkahnya yang kalian buat, yaitu kita disuruh memilih ini. New project. Jadi kita akan memulai project baru. Itu dia. Maka kita pilih new project. Nah, jadi di new project ini ada banyak jenis bahasa pemrograman. Ada Visual Basic, ada Visual C Crash, ada Visual C++, ada Visual F Crash. Jadi yang kita gunakan nanti kita pilih pemrograman Visual Basic. Yang ini yang paling atas. Selanjutnya kalian pilih Windows Form Application yang ini. Habis itu perhatikan namanya, name ini. Apa yang mau kalian buat nama projectnya? Misalnya nanti membuat apa, sistem informasi apa, seperti itu. Kemudian ini adalah lokasi penyimpanan. Bapak nyimpannya di folder D, di drive D, folder DD, dan PB. Kemudian solution name-nya perhatikan. Jadi kalau penyimpanan sudah biasa ya kan, kalian melakukan. Oke, selanjutnya Bapak klik OK. Ya, inilah dia tampilan dari bahasa pemrograman Visual 1 atau VBNet. Ada yang sudah pernah lihat ini, tampilannya seperti ini? Belum, Pak. Oke, kita Tapi masuk. kalau yang di C++ sudah sih, Pak. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini ada perbedaannya dari bahasa pemrograman yang lain. Kita lihat Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman
yang merupakan bagian dari produk pemrograman yang dikeluarkan oleh Microsoft, yaitu Microsoft Visual Studio 2010. Jadi Visual Studio 2010 sudah menggunakan frame network berbasis .NET. Itu dia, makanya tadi Bapak bilang VB.NET. Sehingga Anda dapat membuat konsol application, Windows application, serta web application secara mudah dan struktur. Jadi nanti caranya menjalankan seperti ini. Start al program Microsoft Visual Studio. Nah, jadi kalau Bapak sudah Bapak buat taskbar ikonnya, jadi tinggal klik aja. Nggak perlu buka-buka start lagi. Nah, oke, tampilannya seperti ini tadi. Kemudian, di sini nanti ada beberapa yang harus kalian pelajari. Jangan menunggu-nunggu dosennya. Jadi di VB.NET ini ada namanya toolbox. Ini. Toolbox ini adalah event-event yang mau kita inputkan ke dalam ini, project ini. Apa yang mau kita desain di sinilah dia, menggunakan toolbox. Kemudian nanti untuk mengatur apa namanya, mulai dari nama, posisi, kita bisa menggunakan properties. Contohnya, misalnya kalau kita jalankan, dia menggunakan ini start atau run yang tombol warna hijau ini ya. Tombol warna hijau yang gambar segitiga gini. Oke, jadi kalian perhatikan kalau Bapak jalankan dia seperti apa. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Simpel deh, cuman dihidupkan aja sudah jalan. Kalau pemrograman lain nggak jalan kah? Harus kita buat, misalnya kalau di PB di pemrograman dasar atau Pascal, write dulu baru readline, baru jalan dia. Kalau ini tidak, itu aja langsung jalan. Oke, jadi di toolbox ini akan kita gunakan beberapa contoh. Misalnya adalah label. Label ini bisa kita double klik, bisa juga kalian drag. Oke, jadi misalnya Bapak beri nama. Bagaimana cara memberi nama si label ini? Pertama, kalian tandai si label ini. Habis itu, perhatikan kolom name pada ini properties. Oke, ini dia. Jadi setelah kalian klik label, perhatikan kolom pada properties. Ini ada name. Tulisannya masih label 1 kan? Ini akan Bapak ganti dengan nama, misalnya kita mau buat judul aja ya. Sistem informasi penjualan buku misalnya. Oke, ketika Bapak klik di dalam project tadi atau di dalam form 1, maka dia sistem penjualan, sistem informasi penjualan buku. Balik ya, karena kita siap dulu nih dari sistem
Oh, mohon maaf. Kenapa dia salah? Untuk label, untuk name dia harus tanpa spasi, Bapak. Jadi dia kalau kita mau buat namanya pada teks. Oke, pada teks. Sistem informasi penjualan buku. Ya, pada teks ya. Oke, baru tampil. Jadi bagaimana kita mau besarin ini? Nah, gitu. Jadi cara besarinnya kalian tandain, kalian cari nanti di situ tulisannya font. Ini dia. Kelihatan? Ini yang Bapak Kelihatan, tandain. Pak. Iya. Kelihatan, Jadi Pak. pertama kalian tandai ini, habis itu cari di sebelah sini yang namanya font. Oke, maka kita besarkan. Pilih yang garis tiganya ini ya, sini. Oke, misalnya karena judul Bapak pilih bold, kemudian hurufnya 28 misalnya. Oke, kalau mau besarin formnya tinggal tarik aja gini. Oke, maka kita buat start. Oke, jadilah seperti ini. Jadi nanti kita tinggal membuat beberapa datanya ya kan. Lebih simpel kan dari pemrograman Pascal. Mana lebih simpel? Ini atau yang kalian pelajari, Pascal atau bahasa C atau C++? Lebih simpel di sini sih, Pak. Iya, lebih simpel. Kalau mau buat pemrograman web pun masih lebih simpel di sini. Gitu. Cuman, Pak, itu kalau misalnya kita ada teks lah yang mau kita save ataupun mau kita copy lah. Karena kita nih malas nih kadang-kadang ngetik. Kita copy itu gimana caranya, Pak? Copy garis saya ke bawah gitu. Bisa di copy. Misalnya kita mau ngopi ini kan, judulnya ini. Ya, biar supaya dia lebih banyak gitu. Tinggal tekan Ctrl C, tandai dulu. Oke, baru Ctrl C, baru Ctrl V. Udah. Oh, berarti sama dengan Office Word, Pak ya? Iya, lebih simpel. Cuman tadi Oke. yang bedanya pada name-nya dia nggak boleh pakai spasi. Name hanya untuk penamaan. Misalnya nanti untuk pada text box. Nah, kemudian nanti dari sini banyak lagi fungsi-fungsi yang kita buat. Misalnya contohnya tadi pakai label lagi kan. Jadi misalnya di sini pada label ini teksnya kita isi ini ya pada teks ini. Perhatikan kolom properti yang di sebelah kanan bawah. Kita isi apa nih? Misalnya nama. Oke, maka dia berubah. Habis itu kalau kita ketikkan nama kan harus ada kolom untuk tempat ngetiknya ya kan? Jadi untuk tempat pengetikannya namanya text box. Nah, carilah dari toolbox ini yang namanya text box. Nah, ini dia. Tulisannya kodenya AB. AB apa itu? ABL. Nah, ini bisa kalian drag ataupun bisa kalian apa namanya kalian double klik. Nah, ini Bapak drag. Biasakan kalau membuat program ininya rapi urutannya. Oke. Jadi text box pada text box ini dia jangan diisi teksnya. Yang diisi adalah kalau kita isi teksnya di sini misalnya GGGG, jadi dia tampil di situ. Nah, kan nggak mungkin di start tulisannya ada GGG ya kan? Nggak mungkin orang menghapus gini. Jadi bagaimana solusinya? Pada teksnya jangan dibuat. Pada teksnya tadi dihapus. Oke. Kemudian yang dibuat adalah name-nya. Ah ini. Name-nya ini yang kita buat. Jadi name-nya ini masih text box 1. Jadi dia
biasanya kalau dia namanya text box biasanya dibuat txt gitu. Jadi pada name-nya nanti kita ketikkan di sini txt nama gitu. Tapi jangan dibuat di sini ya. Oke, maka bisa kalian buat di sini pada name-nya adalah txt nama. Itu dia. Oke, terus bagaimana kalau kita mau besarin ini? Nah, jadi kalau kita mau besarin ini sama. Ini lebih simpel. Bisa kalian blok sekali dua antara nama dan text box-nya tadi. Kemudian pilih font. Pada font ini bisa kalian pilih huruf nomor 26. Oke, sudah besar. Jadi ininya bisa dibesarin juga. Gitu. Oke, kita start. Ini dia, hasilnya seperti ini. Bentar Bapak clear dulu yang lain. Seperti inilah hasil. Jadi misalnya diklik nama, misalnya namanya si Roji misalnya. Iya kan? Nah, jadi yang namanya bisa nama dia ini lebih panjang biasanya. Jadi kalau nanti kalian buat di kolom nama, biasakan isinya panjang. Ini kebesaran fontnya. Kemudian bagaimana kalau kalian membuat misalnya mengubah warna. Jadi pada form satu ini nanti kalian klik aja sekali. Habis itu cari yang namanya back color. Ini bisa dibuat back color. Pilihlah di situ mana yang mau kalian buat. Misalnya ini atau kalau keterangan bisa kalian pilih yang lebih mudah. Seperti ini. Kalau gambar bisa nggak Pak disisipkan? Bisa. Kalau gambar kalian pilih background image. Jadi misalnya ini background colornya kalau kita start. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau nyisipkan gambar, klik lagi form satunya, pada properties kalian pilih background image. Kemudian di sini ada tiga sebelah kanannya, kalian klik aja, nanti pilih local resort, pilih import, kemudian carilah mana yang mau kalian buat. Jadi misalnya ini warna gold. Oke, oke kan? Jadi dia seperti ini. Ketika di start, inilah dia. Bagaimana menurut kalian? Lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah sih, Pak. Ya, jadi nanti di sini banyak yang bisa kalian kembangkan. Intinya untuk minggu ini nanti setelah selesai kita kalian pelajari penggunaan toolbox ini ya. Jadi kalau untuk softwarenya kebetulan Bapak pun udah lupa di mana Bapak buat. Kalau kalian bisa carilah dari toko-toko yang jual-jual CD ya kan. Namanya Microsoft Pemrograman Visual Studio 2010. Itu dia, ada pertanyaan? Berarti di sini kita membuat program tanpa mengetik skrip ya, Pak? Mendesain program tanpa membuat script. Yes. Nah, jadi kalau kita mau masukkan fungsi dari program ini, nanti harus kita buat programnya. Tapi kalau mendesain Oh, aja tidak perlu buat program. Beda dari VBNet. Beda dari web maksud Bapak, web. Sama pemrograman yang lain. Pemrograman Android juga ada skripnya dia. Pemrograman web ada skripnya juga kan ketika ingin mendesain. Sementara di pemrograman VBNet ini tidak perlu.
Kira-kira ada yang pernah kalian lihat program ini di mana dibuat atau digunakan? Nggak pernah sih, Pak. Karena pernah. saya sering pakai di C++ sama di Shopline. Jadi program ini banyak digunakan di toko Indomaret, di Alfamart. Nah, jadi di Alfamart itu menggunakan ini ya, sama di Indomaret pakai VBNet. Database-nya nanti menggunakan Microsoft Access. Itu dia. Nanti kalau kalian lihat-lihat di Indomaret, oh ini berarti yang dibilang Bapak itu VBNet. Atau di swalayan lain. Ataupun banyak ini di toko buku, misalnya seperti di Gramedia, atau di Sujuya juga menggunakan ini, pakai VBNet. Oke, jadi nanti kalian cari dulu aplikasinya dari mana, dari toko-toko, terus install di laptop kalian. Setelah kalian install, pelajarilah penggunaan dari toolbox ini. Ya, banyak nanti referensi-referensi bisa kalian cari dari Google. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini si iPhone ini siapa? Halo iPhone, namanya iPhone ini. Nanti di WA dulu orangnya ya, biar diganti namanya. Kita nggak tahu ini orangnya mau pamer dia pakai HP iPhone atau seperti apa, Bapak pun bingung. Gimana Vini? Ada pertanyaan? Pak, boleh nanya? Boleh. Video yang Bapak jelaskan kepada kami tuh boleh di-share-kan ke JC, Pak. Biar Pini belajar gitu, Pak, di rumah. Di Dan Classroom. praktek. Iya, Iya, kalau di Classroom pasti Bapak masukkan. Cuman posisinya ini karena Sabtu, pas hari Senin nanti Bapak upload di sekolah. Biasanya pakai WiFi gratis. Kalau kuota sendiri, kok habis kuotanya. Kasih ya, Ya, Pak. iya, hari Senin Bapak upload. Ada lagi yang lain? 1 menit terakhir. Tidak ada? Kita akhiri aja. Bagaimana? Kita akhiri aja? Atau ada masih pertanyaan? 1 menit terakhir. Halo, Diva. Pak. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Maka kita akhiri aja ya. Oke, Pak. Gimana? Kita akhiri ya. Oke. Jadi nanti silahkan diinstal di laptopnya masing-masing. Kalau yang belum punya laptop ya pinjam-pinjam lah dulu dari kawannya ya. Satu kelas apa tahu dekat-dekatan rumahnya ya kan? Oke, kita lanjut minggu depan. Jadi Bapak harapkan semua sudah mencoba yang Bapak kerjakan tadi. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke.